warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai statistika pengukuran dalam penyusunan tes prestasi. Saya Amalia Nur Fitria dan teman saya Lulu Adul Usra. Statistika digunakan untuk menyusun, menganalisis, menyajikan, dan memberi interpretasi data yang berwujud angka. Dalam teori statistika, bagian ini adalah yang berkenaan dengan cara mendeskripsikan kumpulan data dan disebut dengan statistika deskriptif. Pengolahan data lebih lanjut adalah dengan penggunaan teknik-teknik analisis tertentu guna melakukan estimasi terhadap besaran-besaran populasi atau parameter berdasarkan besaran-besaran yang dihitung pada data sampel atau statistik. Hal ini disebut dengan statistika inferensial. Kemudian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang akan disusun menjadi suatu distribusi yang lebih teratur. Kumpulan data yang kita peroleh dari sekelompok subjek atau sampel dapat berupa data kuantitatif atau berwujud angka dan dapat berupa data kualitatif. Contoh data kuantitatif adalah usia siswa yang ada di suatu kelas, tinggi badan, nilai hasil ulangan harian, frekuensi bolos kuliah per semester, dan semacamnya yang berhubungan dengan angka. Contoh data kualitatif adalah jenis kelamin, pria dan wanita, status sosial, rendah, tinggi, sedang, jenis kegiatan yang diminati, basket, tari, seni, drama, mengarang, bela diri, dan sebagainya. Di sini ada tabel 2. Saya akan menjelaskan isi dari tabel 2 tersebut. Tabel 2 saya akan menjelaskan apa pengertian atau isi yang ada di tabel 2. Pada tabel di atas, frekuensi diletakkan di kolom F. Contoh untuk angka 27 terlihat F sama dengan 11, artinya ada 11 mahasiswa yang peroleh angka X 27. Nah, di sini angkanya X 27, frekuensinya 11. Kemudian pada kolom FK frekuensi kumulatif dicantumkan frekuensi atau banyaknya mahasiswa yang memiliki angka tersebut dan yang memiliki angka yang lebih rendah. Misalnya angka 16 terlihat FK-nya 21. Artinya ada 20 mahasiswa yang memperoleh angka sebesar 16 dan yang mendapatkan angka kurang dari 16. Kita cari angkanya 16. FK-nya 21. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga, kolom B memuat proporsi pemilik setiap angka. Proporsi dihitung dengan rumusan P sama dengan F bagi N. Contohnya, untuk angka 19 diketahui F min 5, sedangkan banyaknya mahasiswa N adalah 155. Sehingga P sama dengan 5 dibagi 155 sama dengan 0,032. X 19 angkanya 5, jadi 5 dibagi total keseluruhan N 155, P nya 0,032. Kemudian yang terakhir yaitu kolom PK memuat proporsi kumulatif, yaitu proporsi mahasiswa yang memiliki angka yang bersangkutan dan yang lebih rendah. Proporsi kumulatif dihitung dengan rumusan PK sama dengan FK dibagi N. Contoh untuk angka 19 diketahui FK-nya 33 sehingga PK-nya 33 dibagi 155 hasilnya 0,213. Persentil dan jenjang persentil. Konsep persentil dan jenjang persentil berkaitan dengan kedudukan atau posisi relatif angka dalam suatu distribusi frekuensi. Secara simbolik, persentil dilambangkan oleh Pn dan jenjang persentil dilambangkan oleh Pr. Jenjang persentil suatu angka adalah besarnya persentase frekuensi yang lebih kecil daripada angka tersebut. Kalau dikatakan bahwa Pr X sama dengan 11 adalah 63, maksudnya adalah bahwa angka 11 lebih besar daripada angka 63%, angka yang ada dalam distribusi frekuensi yang bersangkutan. Contoh hubungan persentil dan jenjang persentil adalah 63%
dari frekuensi angka-angka dalam suatu distribusi lebih kecil daripada 11. Maka kita dapat mengatakan bahwa P63 sama dengan 11 dan bahwa PR X sama dengan 11 sama dengan 63. Yang pertama, bila pada titik persentil tidak ada angka kembar. Contoh, pada kolom PK sebesar 0,885 berada pada angka X sama dengan 34. Frekuensi angka 34 sendiri adalah 1, tidak ada mahasiswa lain yang dapat angka yang sama. Yang berarti P 88,50 tentu merupakan nilai yang lebih besar daripada 33, tapi lebih kecil daripada 34. Dengan demikian, rata-rata antara X 33 dan X 34 akan merupakan nilai persentil yang kita cari, yaitu P 88,50 sama dengan 33 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 33,5. Ini 33, 34, 1, kemudian 0,884. Kemudian menghitung persentil. 2. Bila pada titik persentil terdapat angka kembar. Menentukan persentil ke-75, P75. Kolom PK menunjukkan bahwa PK sama dengan 0,75 berada pada titik angka X 29 yang mempunyai frekuensi 8. Pada angka X sama dengan 28 PK baru menunjukkan 0,716. Berarti sebagian dari proporsi angka 29 harus diikutkan ke angka 28 agar PK-nya genap 0,75. Besarnya proporsi yang harus ditambahkan adalah 0,750 dikurangi 0,716 sama dengan 0,034. Dengan menambahkan proporsi 0,034 kepada batas-batas angka X sama dengan 28, kita menentukan harga P75 hingga P75 sama dengan 28,5 ditambah 0,034 sama dengan 28,534. Jenjang persentil. Tadi menghitung persentil, sekarang menghitung jenjang persentil. Bila pada titik persentil tidak ada angka kembar. Menentukan PR bagi angka X sama dengan 34 dari data. Batas bawah angka 34 sama dengan batas angka 33 yaitu 33,5. Harga PK untuk X sama dengan 33 adalah 0,884 yang berarti terdapat 88,4% angka yang lebih kecil daripada batas-batas untuk X sama dengan 33, yaitu 33,5. Proporsi P sama untuk angka X sama dengan 34 adalah 0,006. Jenjang persentil ditentukan dengan menambahkan proporsi kumulatif di bawah batas bawah titik persentil dengan setengah proporsi pada titik persentil adalah PR X sama dengan 34 sama dengan 0,884 ditambah 0,006 dibagi 2 dibagi 100% sama dengan 88,7% yang biasanya ditulis sebagai PR X sama dengan 34 sama dengan 88,7. Kemudian bila pada titik persentil terdapat angka kembar. Bila titik persentil terdapat angka kembar, contoh mencari PR bagi angka 38 dari data. Angka X sama dengan 38 memiliki frekuensi F2. Batas bawah angka 38 adalah 37,5. Proporsi kumulatif angka yang lebih kecil daripada 37,5, PK sama dengan 0,968. Sedangkan proporsi angka X sama dengan 38 adalah P sama dengan 0,013. Bila separuh proporsi ini ditambahkan pada proporsi kumulatif untuk angka yang lebih kecil daripada 37,5, maka ditemukanlah harga PR X sama dengan 38 adalah PR X sama dengan 38 sama dengan 0,968 ditambah 0,013 dibagi 2 dibagi 100% sama dengan 97,4. Kemudian ada ukuran-ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral adalah statistik yang menunjukkan pengelompokan angka dalam suatu distribusi frekuensi. Ada 3 macam ukuran tendensi sentral, yaitu mode, median, dan mean. 1. Mode atau modus, ukuran tendensi sentral yang paling jelas dan paling mudah ditentukan. Mode atau modus dalam suatu distribusi didefinisikan sebagai angka yang paling tinggi frekuensinya. Contoh,
Pada tabel 2, dapat langsung menentukan bahwa angka X sama dengan 26 adalah mode untuk distribusi yang bersangkutan dikarenakan frekuensinya yang besar, 16, merupakan frekuensi tertinggi daripada frekuensi lainnya. Frekuensi yang paling tinggi yaitu ini, X26, frekuensinya 16. Kemudian yang kedua, median. Median didefinisikan sebagai angka yang membatasi 50% atau 0,50 proporsi frekuensi angka terendah dari 50% angka tertinggi dalam suatu distribusi. Contoh, untuk menentukan median pada distribusi angka dalam tabel 2 ditemukan dulu satu angka yang memiliki PK lebih besar daripada 0,50. Angka X25 yang memiliki PK 0,516. Batas bawah angka 25 adalah 24. Dan kemudian angka yang lebih rendah daripada 24,5 sebanyak 45,2% yang terlihat dari PK untuk angka 24 sebesar 0,452. Berarti masih perlu proporsi pada batas bawah angka 25 sehingga ditemukan mediannya 24,5 ditambah 0,048 sama dengan 24,548. Kemudian yang terakhir yaitu mean. Mean disebut juga dengan rata-rata matematik yang harus dihitung dengan cara tertentu dan dapat didefinisikan sebagai jumlah semua angka dibagi oleh banyak angka yang dijumlahkan. Rumusnya M jumlah fx dibagi n. Dengan formula mean kita dapat menghitung mean untuk distribusi skor sebagai berikut. M sama dengan 38,42 dibagi 155, 24,787. Dilihat pada tabel 3. Nah, untuk menghitung fx kuadrat, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lulu. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu ukuran-ukuran variabilitas. Variabilitas merupakan varian atau keanekaragaman angka-angka dalam suatu distribusi, seperti jauh dekatnya jarak angka terkecil dengan angka terbesar, merata tidaknya frekuensi angka-angka yang ada, banyaknya macam angka yang terdapat pada distribusi tersebut. Ukuran-ukuran variabilitas merupakan statistik yang digunakan untuk menunjukkan derajat variabilitas distribusi. Terdapat dua jenis distribusi. Yang pertama yaitu distribusi heterogen, penyebaran angka-angka yang semakin luas dan beraneka ragam angka yang ada, sehingga semakin besar variabilitas distribusinya. Yang kedua yaitu distribusi homogen, penyebaran angka-angka yang semakin sempit dan semakin kurang keanekaragaman angka yang ada, sehingga semakin kecil variabilitas distribusinya. Ada tiga macam ukuran variabilitas. Yang pertama yaitu jarak sebaran atau rank. Untuk menentukan jarak sebaran, kita bisa menghitung dengan mencari selisih angka terbesar dengan angka terkecil, seperti pada tabel tersebut, bahwa angka terkecilnya yaitu 9 dan angka terbesarnya yaitu 12, sehingga 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Kelebihan rank adalah dapat mengetahui secara singkat penyebaran data karena perhitungannya sangat sederhana, sedangkan kelemahannya sangat ditentukan oleh nilai ekstrimnya, yang mana dilihat pada data yang nilainya terendah dan nilainya tertinggi. Yang kedua yaitu deviasi rata-rata, merupakan rata-rata penyimpangan angka dari mean. Rumusnya dapat dilihat pada tabel pada PPT tersebut, di mana MD sama dengan sigma mutlak X kecil
dibagi N, atau MD sama dengan sigma frekuensi mutlak X besar dikurangi mean dibagi N. Untuk mempermudah dalam menghitung, bisa menggunakan tabel. Pada PPT tersebut, didapatkan hasil yang pertama kita mencari mean dulu dengan membagi sigma fx dibagi sigma f, yaitu 80 dibagi 7 sama dengan 11,43. Kemudian kita hitung satu persatu. Pada tabel tersebut sudah saya jabarkan. Untuk tabel yang pertama, pada angka 13, kita kurangi dengan mean, sehingga menghasilkan nilai 1,57 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan pada rumus MD dan didapatkan hasil MD sama dengan 6,57 dibagi 7 sama dengan 0,94. Yang ketiga yaitu varians, simbolnya S kuadrat, yang merupakan rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Bisa dilihat rumusnya dan bisa difahami. Dalam hal tertentu, varian sebagai ukuran variabilitas sering dinyatakan dalam bentuk deviasi standar atau S. Deviasi standar adalah akar pangkat 2 dari varians, seperti contohnya pada PPT tersebut bahwa variansnya sama dengan 1,286. Nah, untuk mencari deviasi standar atau S-nya dengan mengakarkan nilai varians tadi, sehingga didapatkan hasil deviasi standar sama dengan 1,1340. Distribusi normal atau distribusi Gauss merupakan distribusi peluang kontinu. Grafiknya disebut kurva normal yang berbentuk lonceng dan menggambarkan berbagai kumpulan data. Pada dua gambar tersebut merupakan contoh kurva distribusi normal. Selanjutnya, distribusi normal standar. Ini merupakan pengubahan skor X menjadi skor Z yang dilakukan dengan menggunakan rumus Z sama dengan buka kurung X min dikurangi mean dibagi S deviasi standar. Misalnya saja kita berpacu pada tabel sebelumnya. Meannya ketemu 11,43. Standar deviasinya ketemu 1,1340, sehingga tinggal dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Misalnya kita menggunakan nilai Z untuk harga X data yang jumlahnya 10, maka didapatkan hasil Z-nya yaitu min 1,26102. Nilai min di sini menunjukkan letak Z di sebelah kiri mean. Jadi nanti berhubungan dengan pembuatan grafik, pembuatan kurvanya. Selanjutnya yaitu korelasi linier. Simbolnya RXY. Korelasi linier merupakan korelasi yang menunjuk pada konsep saling hubungan di antara beberapa variabel. Jadi adanya hubungan beberapa variabel. Pada PPT tersebut
variabel X-nya adalah tinggi dan variabel Y-nya adalah berat. Korelasi linear ini itu untuk data yang variabelnya itu bermacam-macam. Misalnya pada variabel Y, kita dapat melihat bahwa di situ angkanya macam-macam, ada yang 52, ada yang 50, 55, 53. Jadi angkanya itu tidak hanya dua macam saja, tapi ada variasi pada angkanya. Koefisien korelasi mengandung dua makna, yaitu kuat lemahnya hubungan dan arah hubungan antar variabel. Untuk menghitung korelasi linier, kita bisa menggunakan rumus yang ada pada PPT tersebut. Kemudian kita hitung, kita jabarkan untuk mempermudah dengan menggunakan tabel, dan dapatkan hasil korelasi linier sebesar 0,7716. Selanjutnya yaitu korelasi poin biserial. Ini untuk menghitung variabel dikotomi, yaitu hanya memiliki dua macam angka saja. Seperti kita lihat pada tabel tersebut, di variabel Y-nya kelulusan, di situ hanya ada dua angka, yaitu 1 dan 0. Untuk menghitung korelasi poin biserial bisa menggunakan rumus seperti yang ada pada PPT tersebut. RPP sama dengan MI, yaitu mean skor variabel interval bagi subjek yang mendapat skor 1 pada variabel dikotomi. Untuk mencari mean sendiri dengan menggunakan sigma X besar dibagi N. Di situ didapatkan hasil 667 dari penjumlahan angka 117, 115, 160, 109, 109, dan 111. Jadi yang nilai variabelnya itu 1 dijumlahkan untuk mencari MI-nya. Kemudian dibagi 6. 6-nya dari jumlah angka di variabel Y yang angkanya 1. Hasilnya sama dengan 111,167. Kemudian mencari MT, yaitu mean skor variabel interval bagi seluruh subjek. Jadi secara keseluruhan nilai X-nya, variabel X-nya dijumlahkan, dapatkan hasil 167 dibagi 11 sama dengan 106,091. Kemudian mencari ST dengan cara akar buka kurung sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N. X kuadratnya itu dari jumlah data keseluruhan. Dapatkan hasil sama dengan 20,758. Kemudian mencari P-nya, yaitu dengan N kecil tadi 6 dari variabel Y yang angkanya 1 dibagi N besar secara keseluruhan ketemu 0,541. Kemudian H-nya dari 1 dikurangi P, jadi 1 dikurangi 0,545, sehingga hasil RPB korelasi poin biserialnya adalah 0,2
68. Kesimpulannya, dalam kaitannya dengan tes prestasi, khususnya tes prestasi belajar di kelas, pengetahuan mengenai statistika adalah sangat penting. Pengetahuan dan aplikasi teknik-teknik statistika sudah mulai dikembangkan sejak proses pengembangan tes, yaitu pada prosedur analisis item dan pengujian reliabilitas, sampai dengan tahap interpretasi hasil tes prestasi, yakni pada prosedur pemberian skor dan pemberian nilai. Jadi, adanya statistika ini itu untuk menghitung pada pemberian skor dan pemberian nilai pada suatu tes prestasi.